Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung teman-teman melihat video ini kapan. Bertemu lagi dengan saya, Singgi KW. Pada video kali ini saya membahas mengenai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Saya tertarik dengan salah satu halaman di Facebook bernama SOE, yang mana halaman ini memposting sesuatu yang menarik menurut saya mengenai COVID-19 tadi. Dari itu, saya tergerak untuk membuatnya menjadi sebuah video. Langsung saja kita ke TKP. Ini dia. Postingan ini diposting sekitar 2 hari yang lalu. Cerita singkat dari Italia. Semoga kita tidak menjadi the next Italia. Sebelum memulai, this is Yogi. Cerita berikut akan berdasar pada data dan fakta di Italia, observasi dan pengalaman saya selama sebulan terakhir. Saya sendiri tinggal di Trieste, Italia, dan tidak berada pada epicenter outbreak COVID-19 di Italia. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan jumlah kasus COVID-19 per tanggal 16 Maret 2020, Italia berada di peringkat 2 dunia setelah Cina, dengan 27.980 kasus positif dan 2.158 angka kematian. Italia memiliki populasi penduduk tertua di Eropa dan kedua di dunia setelah Jepang, di mana 6,5% penduduknya berusia lebih dari 80 tahun. Salah satu faktor penting yang berkontribusi dengan tingginya angka kematian Italia akibat COVID-19. Sistem kesehatan Italia menggunakan State Funding Healthcare atau Servizio Sanitario Nazionale yang menjamin fasilitas kesehatan gratis untuk seluruh residen Italia. 16 Februari 2020, pasien A, 38 tahun, warga Codogno, sebuah kota kecil di provinsi Lombardia, masuk rumah sakit mengeluh gejala pernapasan. 2 hari sebelumnya, periksa ke dokter umum dan diagnosa flu biasa. 2 hari waktu buat pasien menyebarkan virus. Kemudian di rumah sakit tidak ada spesifik measure yang dilakukan karena pihak rumah sakit mengira pasien mengalami bronchopneumonia. Nanti diketahui bahwa pasien memiliki riwayat kontak dengan kolega kerjanya yang memiliki riwayat bepergian ke Cina pada 21 Januari 2020. 20 Februari 2020, pasien A, istrinya yang hamil, dan rekan pasien A dinyatakan positif COVID-19. 3 kasus lain yang awalnya dikira pneumonia juga positif. 21 Februari 2020, 16 orang lain dengan riwayat kontak terhadap pasien A didapatkan positif COVID-19. Dilakukan lockdown pada 11 kota di sekitar zona outbreak. 22 Februari 2020, reaksi warga Italia memberitahu orang lain yang bereaksi kalau mereka overreacting. 76 kasus baru dengan persebaran kasus ke region di luar Lombardia. Semua acara publik di beberapa provinsi dibatalkan. 24 Februari 2020, reaksi warga Italia, panic buying. Saya dan banyak sekali warga Italia masih merasa semuanya akan baik-baik saja, apalagi fasilitas kesehatan di Italia bisa dikatakan yang terbaik di Eropa. Total kasus mencapai 227 kasus. Sekolah dan universitas di seluruh Italia diliburkan hingga 1 Maret. Beberapa negara mulai memberikan restriksi masuk untuk warga Italia. Pada tanggal 26 Februari, reaksi warga Italia, termasuk juga saya, don't worry, COVID-19 tidak legal untuk usia dewasa muda. Pada fase ini, istilah social distancing belum ada. Sekolah dan kampus libur sama dengan semakin banyak warga yang berlibur dan nongkrong di kafe, bar, atau public place. Total kasus mencapai 445 kasus. Negara lain mulai melaporkan kasus COVID-19 yang berkaitan dengan klaster Italia. Italia telah melakukan 9.426 tes COVID-19. Hand sanitizer mulai tersedia di mana-mana.
Ini poin yang paling kritikal dan merupakan fase penting. Apakah COVID-19 akan semakin menyebar? Indonesia berada di fase ini sekarang. 1 Maret 2020, reaksi warga Italia. Oke, masih aman lah selama cuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh. Social distancing masih tidak familiar. Tercatat 1.694 kasus di 12 dari 20 provinsi di Italia. Angka COVID-19 meningkat 2 kali lipat per hari. 52 orang dinyatakan meninggal dunia. 2-7 Maret 2020, reaksi warga Italia. Aktivitas di daerah non-lockdown tetap berjalan seperti biasa. Bar, restoran, kafe, gym, dan beberapa public space berjalan seperti biasa. Cuaca mulai bagus, semakin banyak orang beraktivitas di luar. Total kasus mencapai 5.883 kasus. Sekolah dan universitas di seluruh Italia tetap diliburkan. Semakin banyak lockdown dilakukan di beberapa kota dengan kasus outbreak yang tinggi. 8 Maret 2020, di sini terjadi kesalahan fatal. Dokumen dekret dirilis oleh media cetak semalam sebelumnya. Yang terjadi, 10.000 orang dari daerah red zone dalam semalam keluar dan menyebar ke kota-kota lain. Efeknya mempercepat penyebaran ke hampir seluruh daerah di Italia. Perdana Menteri Giuseppe Conte mengeluarkan dekret lockdown 25% daerah di Italia, melarang arus masuk dan keluar dari daerah lockdown, melarang kegiatan publik, dan memberlakukan social distancing berjarak 1 meter antar tiap orang. 9 Maret 2020, reaksi warga Italia menyadari bahwa COVID-19 bukan tentang apakah diri kita sendiri vulnerable atau high risk, bahwa prioritas kita adalah tentang melindungi populasi berisiko dan mencegah krisis yang terjadi di rumah sakit. 9.172 kasus positif COVID-19, rumah sakit mulai over capacity, sementara banyak pasien-pasien non-COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Dokter yang sudah pensiun diminta untuk turun karena keterbatasan jumlah tenaga medis. 9 Maret menjadi hari terakhir aktivitas normal malamnya. Perdana Menteri mengeluarkan dekret untuk mengimplementasi lockdown ke seluruh Italia. 10 Maret 2020, semua tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang marak di negara lain, kami baru menyadarinya. Di state ini, stay at home, minimalisi kegiatan komunikal dan sosialisasi, social distancing. Jumlah kasus mencapai lebih dari 10.000, angka kematian menjadi lebih dari 6%, melewati rata-rata mortalitas COVID-19. Sistem kesehatan mulai kolaps, dokter dihadapkan pada status trace, yang artinya memilih pasien mana yang harus diselamatkan. Di Bergamo, laporan kematian di koran yang biasanya 1 lembar kini menjadi 10 lembar per hari. 11 Maret 2020, lockdown diperketat. Tidak boleh ada lagi aktivitas bisnis yang buka selain supermarket dan apotek. Hampir seluruh aktivitas kerja ditiadakan. Keluar rumah diwajibkan membawa surat resmi yang menuliskan identitas dan alasan keluar rumah. Banyak mobil polisi yang berpatroli tanpa alasan yang jelas. Seseorang akan didenda lebih dari 200 euro atau penjara 3-12 bulan. Hampir seluruh Italia seperti kota mati. Semuanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 30 hari. 3 minggu lalu, saya tidak pernah berpikir bahwa negara seperti Italia yang melakukan pengawasan ketat terhadap COVID-19 sejak Januari, yang memiliki salah satu akses kesehatan universal terbaik, yang telah melakukan 60.760 tes dalam waktu kurang dari 30 hari, akan berada pada kondisi lockdown dan mempertaruhkan stabilitas ekonomi, kemungkinan resesi, dan demi keselamatan penduduknya. 3 minggu lalu saya bersendiri masih berpikir bahwa virus ini tidak mematikan. Tapi semua ini bukan tentang itu, tapi tentang konsekuensi yang lebih fatal dari virus ini. It's a silent killer. Untuk mereka yang berusia lanjut, mereka dengan penyakit-penyakit komorbid ataupun yang sistem imunnya lemah. Untuk pasien-pasien kritis yang tidak dapat mendapatkan penanganan karena jumlah tenaga dan fasilitas rumah sakit yang di luar kontrol. You know, they said in hospital life, ketika seorang dokter sudah dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih pasien mana yang harus diselamatkan. Kondisi saat ini di Indonesia adalah Italia beberapa minggu lalu. Jangan biarkan terulang. Now you know the story, learn the lesson. Postingan ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun menambah kepanikan.
Postingan ini bertujuan agar semuanya bisa belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, agar semuanya bisa menambah kesadaran diri tentang bahaya COVID-19 ini. Tetap semangat Indonesia, tetap jaga kebersihan dan selalu berdoa memohon perlindungan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.